Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Selmiani Literasi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Plus Kristen Robert Oebelo, Kabupaten Kupang. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Miss Frenti Bana, guru prakarya dari SMA Plus Kristen Robert Oebelo. Selamat pagi Miss Frenti. Selamat pagi Miss Elvin. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Miss, hari ini saya melakukan tahapan praobservasi terhadap Miss sebelum nanti saya akan melakukan proses supervisi atau observasi di dalam kelas bersama-sama dengan Miss nanti. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi atau observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Miss lakukan di kelas. Dan mengapa hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss melakukan proses pembelajaran agar lebih siap Miss dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran bagi murid dan melakukannya dengan baik. Nah, baik Miss, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Miss dalam praobservasi ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Pembelajaran prakarya sendiri ada tujuan dalam mengembangkan kreativitas siswa, terus keterampilan siswa dan kemandirian. Nah, untuk pengembangan keterampilan ini ada beberapa dasar. Yang pertama itu keterampilan dasar, di mana siswa itu dilatih untuk menguasai yang namanya keterampilan dasar dalam berbagai bidang yang ada di dalam prakarya. Contohnya seperti menggambar, melukis, menjahit atau mengukir dan lain sebagainya. Lalu untuk pengembangan keterampilan yang kedua adalah keterampilan teknik, di mana siswa itu diajarkan untuk menguasai yang namanya teknik-teknik khusus dalam bidang prakarya seperti teknik batik, kerajinan tangan, teknik memasak dan lain sebagainya. Yang berikut adalah keterampilan kreativitas. Nah, siswa dalam keterampilan kreativitas ini siswa didorong untuk mengembangkan atau menemukan ide-ide baru dan inovatif dalam menghasilkan karya sendiri. Ya, baik. Masih ada lagi? Yang kedua itu pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas ini ada tiga. Yang pertama itu memupuk ide, di mana siswa ini diajarkan untuk berpikir kreatif. Lalu eksplorasi bahan. Nah, siswa diajarkan untuk bereksperimen dengan lingkungan alam atau dengan sekolah. Lalu yang ketiga itu ekspresi diri, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan melalui karya-karya yang dia kerjakan sendiri. Nah, yang berikut itu pengembangan kemandirian siswa, di mana untuk membangkitkan atau memecahkan masalah, di mana siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang ada dalam pembelajaran prakarya. Lalu yang pengembangan kemandirian ini juga ada yang namanya kepercayaan diri. Lalu yang berikut adalah pengembangan karakter. Prakarya juga ada yang namanya pengembangan prakarya, di mana siswa diajarkan untuk berdisiplin, bekerja sama dengan ketekunan. Jadi tujuan yang ingin Miss capai dalam proses pembelajaran ini yakni ada tiga tujuan, dan di dalamnya itu memang betul-betul ingin membuat siswa itu sendiri bisa memunculkan semua potensi yang ada dalam diri siswa sehingga siswa itu dapat mengembangkannya secara lebih baik. Ya, baik Miss, terima kasih. Kemudian yang kedua itu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Miss capai dalam proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan? Nah, untuk pengembangan dalam pembelajaran ini bukan saja anak-anak kami latih untuk belajar tentang yang namanya materi saja, tetapi juga mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya dalam pengembangan produk yang namanya ada juga yang namanya teknologi. Jadi mereka juga harus pintar-pintar menggunakan teknologi yang ada. Sekarang kita lihat bahwa sudah banyak sekali produk-produk lokal yang ada, tetapi ada juga yang belum dikenal oleh masyarakat luar. Nah, dengan itu pengembangan yang akan kami lakukan adalah pengembangan yang namanya mengenalkan mereka dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk luar negeri dengan melalui teknologi yang ada. Baik. Jadi dia lebih dipusatkan itu mengikuti perkembangan zaman begitu ya Miss? Iya. Baik. Kemudian yang ketiga Miss, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Miss capai? Mungkin dari strategi yang ingin Miss capai dan yang akan Miss terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya, ataupun mungkin dari metode pembelajaran yang akan Miss terapkan. Baik Miss, untuk strategi pembelajaran sendiri ini merupakan pendekatan umum, di mana strategi pembelajaran ini bukan saja bukan saja guru saja yang berbicara banyak, tetapi siswa juga punya yang namanya rasa percaya diri untuk mengeluarkan yang namanya pendapat. Nah, di sini pembelajaran ini berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, di mana strategi ini menempatkan siswa sebagai subjek yang paling aktif dibanding guru. Nah, jadi guru berperan sebagai fasilitator saja. Jadi guru hanya memfasilitasi anak dan membimbing. Tapi untuk selanjutnya anak yang berperan aktif untuk
melakukan atau menerapkan pengetahuan yang sudah diberikan oleh guru. Lalu ada juga yang namanya pembelajaran proyek, di mana siswa bekerja dalam kelompok atau menyelesaikan proyek yang kompleks dan terstruktur seperti itu. Lalu pembelajaran berkolaborasi. Jadi siswa ini berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kecil yang sudah dibentuk oleh guru. Jadi dia bekerja sama untuk memecahkan yang namanya masalah seperti ini, masalah ini. Lalu untuk model pembelajaran ini saya pakai dalam model pembelajaran kooperatif, di mana menekankan kepada kerjasama antar tim. Terima kasih. Jadi untuk metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu bukan hanya berpusat pada guru, tetapi guru itu hanya sebagai fasilitator ya Miss. Kemudian mungkin dalam proses pembelajaran berlangsung itu juga mungkin di dalamnya ada metode-metode diskusi yang diterapkan, sehingga di situ tuh ada kolaborasi antara siswa satu dengan yang lain dalam kelompok itu untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang Miss angkat di dalam diskusi tersebut ya. Kemudian yang berikut, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Miss gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Nah, kalau untuk media pembelajaran ini kita tahu bahwa media pembelajaran ini sangat penting, di mana untuk menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tidak membosankan. Di mana media pembelajaran yang saya pakai itu PowerPoint misalnya, membuat PowerPoint yang menarik untuk anak, saya harus belajar seperti ini karena pembelajaran ini memang baik. Lalu bukan saja PowerPoint saja atau PPT saja, tetapi juga anak-anak melakukan yang namanya video pembelajaran atau mereka membuat observasi di dalam kelas atau di lingkungan kelas. Nah kemudian jadi mungkin media yang digunakan di dalam kelas itu selain PPT yang akan disampaikan di depan kelas untuk membantu Miss dalam proses pembelajaran, mungkin juga Miss menyiapkan video-video kecil ya, seperti video persepsi ataupun video pembelajaran yang dapat menggali pikiran kritisnya siswa untuk berpikir kira-kira materi yang akan mereka dapatkan hari ini seperti apa gitu ya Miss ya. Selanjutnya Miss, pertanyaan terakhir, kira-kira kapan Miss akan melakukan proses pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa Miss? Untuk pembelajaran prakarya ini dilakukan besok hari Jumat di jam paling terakhir dari semua pembelajaran. Nah, untuk pelajaran ini akan dilakukan besok hari Miss. Baik Miss. Jadi proses pembelajarannya itu akan berlangsung di hari Jumat ya Miss. Hari Jumat, kemudian di jam terakhir yaitu sekitar jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1. Dan kelasnya kelas berapa Miss? Di kelas 12 ya, di kelas 12. Jadi nanti kita akan berjumpa di proses pembelajaran yang akan berlangsung di hari Jumat nanti. Kita akan melakukan percakapan setelah proses pembelajaran yang Miss lakukan itu, nanti kita akan melakukan percakapan pada sesi berikutnya, karena di sesi terakhir atau istilahnya pendampingan individu kelima itu, di situ saya akan bersama-sama dengan Miss lagi untuk kita akan melakukan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik saya nanti ya. Baik, jadi demikian praobservasi kita hari ini Miss, dan sebelum kita mengakhiri proses praobservasi kita hari ini, mungkin saya bisa bertanya sedikit kepada Miss lagi tentang apa yang Miss dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Miss. Untuk hari ini yang saya dapatkan adalah kita bekerja sama, berkolaborasi. Walaupun saya bukan calon guru penggerak, tapi saya maksudnya saya belajar dari Miss. Nanti besoknya saya pasti menghadapi seperti ini. Ya, oke. Baik Miss, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi hari ini, dan sampai jumpa di kegiatan pasca observasi nanti. Selamat melayani, selamat mengajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Belajar semua,
materi. Materi kemarin bisa kasih suruh kalian dicatat toh tentang Karya gabungan berdasarkan dari itu masih mengenai pasar global. Nah, sebelum kita mulai, saya tanya, itu masih ingat kok pasar global itu apa? Jeffrey, masih ingat pasar global itu apa? berdasarkan menjual Pasar yang? Menjual dari Ya, menjual itu apa? barang Ya, barang yang 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 diolah. kalian bisa membedakan antara pasar global dan pasar lokal atau tidak? Global pasar baca. Oh, pasar yang Pasar lokal dengan pasar global itu berbeda. pasar global pasar yang ada semua. Nah, menjelaskan sama dia. Pasar lokal itu pasar yang hanya dijual kayak kita kemarin dari 2 minggu kemarin menjelaskan bahwa pasar lokal itu misalnya pasar lembah bisa, pasar bisa, nah itu disebut dengan pasar lokal atau pasar tradisional. Sedangkan pasar global, pasar itu yang semua mancanegara, misalnya orang dari luar negeri bisa datang di situ. Nah, contohnya kalau misalnya kita lihat di daerah Indonesia atau Indonesia ini yang paling banyak itu di Bali. Tahu Bali toh? Ada yang suka di Bali? Ini sih belum pernah di rencana. Itu yang disebut dengan pasar global. Artinya bahwa pasar global itu dia bukan hanya menyediakan barang yang dibutuhkan oleh misalnya rumah tangga atau sekolah, tidak, tapi dia dibutuhkan oleh semua. Jadi jual apa saja semua ada di situ. Jadi orang dari turis tahu turis toh? Orang dari luar negeri yang semua dari barang semuanya. Nah, contoh dari pasar global itu kira-kira yang kalian tahu yang kemarin disuruh kalian duduk di situ atau pas kalian sudah kira-kira apa saja yang dijual di pasar global? Misalnya, contohnya batik, ya batik, anyaman, apa lagi? Jadi yang dijual di pasar global itu artinya bahwa orang yang sudah buat dia punya kerajinan dari tangan sendiri dia offer lagi bukan hanya di pasar lokal saja tapi di pasar global. Ini pasar yang dijual. Hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya perancangan promosi untuk pasar global. Kalau kita bicara tentang promosi itu dari kelas 11 ini sudah jelaskan promosi itu apa yang kalian tahu tentang promosi? produk yang ingin jual. Ya, promosi itu produk yang ingin dijual. Contohnya apa? Promosi apa? Dari apa saja? media sosial, iklan, Masih sangat banyak yang bisa dilakukan lewat promosi. Kami akan kasih satu contoh video mengenai contoh video promosi tentang produk. Jadi, misalnya yang tadi tuh lapar, yang solusi adalah makan. Disuruh lagi ya. Hari ini bukan hari ini yang mau banyak, tapi kalian yang mau banyak di depan. Artinya kalian berdiskusi. Mau berdiskusi toh? Misalkan bagi kalian dalam 4 kelompok. 4 kelompok. Oh, nanti ini ada lebih 4 kan? Lebih 1. Jadi ada satu kelompok yang 4 orang. Pasti itu di. Berarti kan di sini nanti setelah di akhir pembelajaran di akhir kalian presentasi bisa merangkum semua apa yang kalian katakan hari ini. Kalian diskusi hari ini sambil dijelaskan sedikit mengenai materi hari ini. Sudah? Ya. Oke. Lucia pindah di kelompoknya Michael. Tidak sudah. Michael. Lalu Ista di kelompoknya Ivaldo. Silakan. Kalau ini tetap aja. Lihat tuh. Bisa kembali kalian kalau KPD untuk kalian bisa pakai saya KPD. Ada dia. Nanti setelah kalian diskusi, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Baik, selamat siang Misan teman-teman. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, promosi apa yang akan dimanfaatkan untuk penjualan online?
Facebook, Twitter, Instagram, Ads, Booster, Marketplace, dan Email Marketing. Penjualan online buat pemaparan tentang rencana penjualan online yang mengikuti strategi promosi media. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya silakan. Miss berharap ada pertanyaan untuk kelompok satu ya. Yang tiga. Baik. Sekian dan terima kasih. Kelompok dua silakan. Oh iya. Baik, shalom teman-teman dan mentor. Shalom. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dona Angelika Suarez Gomez dan teman saya. Dan saya di kelas. Saya akan memberikan kesempatan untuk teman saya untuk membacakan soal dan jawabnya. Satu diskusikan dalam CFKC itu pembayaran online dan offline. 6. Membuat kemasan yang benar. Baik, sekian dari kami dan kami memberikan kesempatan bagi teman-teman dan mentor untuk memberikan pertanyaan bagi kami. Oke. Kelompok satu silakan pertanyaan. Harus ada pertanyaan. Masa bisa saja yang bertanya dari tadi. Kelompok 3, kelompok 4 silakan. Pertanyaan. Kelompok 1. Pas. Oke, ini saja yang tanya. Tadi kan kalian bahas tentang ada yang namanya iklan. Ya, membuat kemasan yang menarik. Coba kalian ini jelaskan ke sini dulu. Misalnya kalian buat produk, ya misalnya kalian buat produk nih. Kira-kira kalian punya gambaran itu nanti dia punya ini apa? Itu nanti seperti apa? Buat kemasan yang menarik supaya buat orang tertarik untuk beli. Membuat kemasan yang terkesan mewah. Baik, sekian dari kami. Oke, langsung kita. Baik, shalom, selamat siang nih teman-teman. Shalom. Bersama dengan katakan kelompok 3 kami di sini kami akan mempresentasikan dan diskusi kelompok kami. Yang pertama, media promosi apa yang akan digunakan akan dimanfaatkan untuk penjualan online. Dari pertama, sosial media Facebook, menggunakan iklan Facebook dan kunci yang kali untuk menjangkau. Oke, kasih Miss. Silakan kelompok terakhir. Nice. Kawan dan ibu Halo. baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, nomor 1, media promosi apa yang dimanfaatkan untuk penjualan online? Pertama, sosial media Facebook menggunakan fitur dan postingan menarik untuk menjangkau audiens yang ditargetkan. Kedua, search engine. Yang ketiga, media sosial berbagi video. Yang keempat, email marketing. Yang kelima, influencer marketing. Yang keenam, platform e-commerce. Yang keenam, webinar dan live streaming. Baik, nomor 2, diskusikan cara penjualan online serta sistem pembayaran dan cara pengiriman yang akan dilakukan. Dalam pembayaran untuk kartu kredit, transfer ATM, mengirim email, Indomaret, bayar tempat dan PayPal. Dalam pengiriman, tim mengirim pilih ekspedisi, mengemas barang dan terakhir mengirim detail pengiriman. Buat apa rencana penjualan online yang meliputi strategi promosi media yang digunakan, jadwal pelaksanaan promosi, materi promosi, sistem pembayaran, cara pengiriman. Pertama, memaksimalkan pemasaran dengan media sosial, website, penjualan marketplace, buat video promosi di YouTube, selanjutnya dan brosur menarik, melakukan promosi satu nasional produk baru, untuk kredit, transfer ATM dan pengiriman menggunakan GoPay dan lain-lain. Sekian presentasi kami, silakan teman-teman untuk bertanya. Iya, bertanya. Saya bertanya. Tadi kan nomor 1 ada bilang media sosial berbagi video. Ini berbagi video itu maksudnya tadi kan nomor 1 itu ada bilang berbagi media sosial berbagi video. Itu tuh bagaimana? Itu kan bikin promosi semua di YouTube, masih di TikTok, yang Masih intinya adalah buat kayak offline saya. Ada lagi? Pas. Oke, langsung. Pertanyaan nomor 1.
Jadi kalian pikir baik-baik strategi seperti apa supaya jangan kalian rugi berat-berat banyak terus keluar uang banyak-banyak kalian terakhir uang kosong. Seperti itu. Nah, lalu di situ bisa ketik beberapa kesimpulan yang penting. Yang pertama itu pentingnya inovasi atau adaptasi. Artinya kalian beradaptasi dengan orang lain, pelanggan, pembeli, atau orang sekitar yang bisa kalian promosikan apa yang harus kalian jual. Terus apa yang harus kalian lakukan seperti apa. Lalu yang kedua menciptakan keunikan dan kualitas. Nah, kalian buat itu dia punya kualitas itu, misalnya kualitasnya oke, pasti dia punya harga itu mahal. Ya toh? Antara oli dan teori. Karena bisa bedakan oli dan teori. Lalu yang ketiga promosi yang efektif. Nah, promosi yang efektif ini kalian buat promosi yang bisa menarik pembeli kalian punya barang. Jangan misalnya orang lihat ini, ini barang tidak bagus, barang tidak bagus, dia tidak tertarik dengan apa yang kalian bisa jual seperti itu. Lalu kolaborasi dan jaringan. Kolaborasi ini artinya kalian bekerja sama dengan misalnya penjual yang lain. Misalnya kalian punya barang sama dengan ini, kalian berkolaborasi atau berbeda, kalian berkolaborasi bertukar pikiran atau apa terserah kalian. Lalu memahami tren pasar global. Kita bilang lihat apa yang lagi viral-viral, apa yang orang perlukan sekarang, apa yang sekarang naik daun. Jadi saya bilang skincare. Nah, memang skincare itu sekarang lagi apa? Terlalu banyak skincare yang sekarang sudah keluar. Sienna lah, apa Gitu sih, Scarlett, RND Glow lah, Scarlett. Terlalu banyak sekarang skincare yang ada. Sampai-sampai sudah lagi pakai produk mana yang bagus. Karena saking semuanya bagus, karena persaingan pasar yang semakin meningkat, akhirnya mulai ada persaingan. Itu tuh termasuk dengan promosi atau strategi yang harus mereka lakukan. Lalu menyesuaikan produk dengan pasar itu, dengan kebutuhan pasar. Jadi sesuaikan barang yang kalian jual sesuai dengan produk apa yang kita gunakan. Terus yang terakhir, pentingnya perencanaan bisnis. Bisnis kalau bisnis itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Jangan sampai untung itu membuat kalian the best untung saya sudah untung jadi tidak usah jual lagi. Tapi dengan keuntungan yang kalian dapat, kalian buka lagi tuh peluang usaha apa yang harus kamu lakukan seperti apa strateginya nanti seperti apa. Seperti itu. Sudah bisa dipahami sebagai promosi? Nah, jadi jual barang itu bisa bayar langsung di tempat, bisa juga transfer, bisa juga GoPay, bisa juga Dana, OVO, itu semua bisa. Sudah paham? Oke. Halo, selamat siang. Kembali dengan saya, Ibu Septiani Yerilasi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Kristen Robert Odelo. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Lucy, dan guru prakarya pada SMA Kristen Robert Odelo, yakni Ibu Ventikana. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah kegiatan observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Venti pada kelas 12 di hari Jumat pada hari ini. Nah, Bu Fenty, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa baik. Puji Tuhan. Baik, Miss, pada kesempatan pasca observasi ini, saya akan menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan observasi. Kita akan saling bertukar pikiran atau saling sharing tentang kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Ibu, supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miss. Nah, yang pertama itu perasaan saya ketika saya di supervisi pastinya deg-degan atau takutan karena takut salah berbicara, takut salah memberikan materi kepada anak-anak karena berbeda dengan ketika kita berhadapan dengan siswa. Nah, kalau dengan siswa saya biasa saja. Sedangkan kalau dengan orang yang sudah mengerti sesama guru otomatis ada rasa namanya takut. Baik, terima kasih. Jadi perasaan yang Ibu hadapi saat kegiatan observasi berlangsung itu perasaannya agak deg-degan dan takut ya. Tapi itu hal yang biasa sebagai seorang guru ketika di supervisi memang seperti itu. Baik, Ibu, kita langsung ke pertanyaan kedua. Bisakah Ibu menceritakan kembali area pengembangan apa saja yang dilakukan dalam kelas dalam langkah-langkah yang sudah dibuat di dalam kelas? Untuk area pengembangan sendiri dalam materi prakarya ini saya berharap bahwa anak-anak bukan hanya saja mengerti tentang materi tetapi juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa namanya prakarya, pelajaran prakarya itu bukan hanya belajar materi, tapi kita belajar juga di lapangan. Nah, pengembangan diri yang kemarin saya buat di kelas itu tahapan belajarnya adalah saya mempersiapkan yang namanya PowerPoint dan materi. Nah, itu saya melakukan diskusi dengan anak-anak. Jadi bukan saja saya sebagai guru yang berbicara di depan, tapi siswa juga berbicara di depan. Ini bahwa mengembangkan cara berpikir kritis siswa. Jadi adalah proses observasi dalam proses kegiatan pembelajaran kemarin itu Ibu berusaha untuk menggali semua potensi yang ada dalam diri anak-anak, baik itu melalui diskusi maupun melalui proses pembelajaran yang berlangsung, yaitu materi yang sudah Ibu ajarkan kepada mereka ya. Kemudian yang berikut Ibu, kira-kira ada tidak kendala atau kekurangan yang Ibu alami dalam proses kegiatan
untuk kendalanya adalah ketika saya menyampaikan materi, terus lalu saya memberikan diskusi dengan anak-anak, ada anak-anak yang mungkin mengerti atau tidak mengerti ketika dikasih. Silakan anak-anak diberikan pertanyaan, tetapi ada anak-anak yang memberikan pertanyaan, ada juga anak-anak yang tidak memberikan pertanyaan. Nah, terus kalau misalnya kan kendala yang Ibu hadapi itu adalah ada anak-anak yang aktif dan ada anak-anak yang tidak aktif tuh. Nah, kira-kira ada tidak harapannya Ibu untuk proses pembelajaran berikutnya agar anak-anak itu bisa aktif, yang tidak aktif kemarin itu bisa aktif, dan kira-kira bagaimana caranya agar anak-anak yang tidak aktif itu bisa menjadi aktif? Harapan kita semua guru adalah ketika kita menyampaikan materi kepada anak-anak, ketika kita mengajar, kita berharap bahwa anak-anak menerima dengan baik, dan ada juga yang namanya timbal balik dari anak-anak. Untuk sejauh ini sih saya berharap bahwa nanti ketika pembelajaran nanti dilaksanakan lagi, saya akan membuat yang namanya PPT atau cara pembelajaran yang lebih efektif untuk menarik perhatian anak-anak supaya lebih memahami, lebih tertarik dengan pelajaran anak-anak. Berarti dia lebih ke praktik begitu ya, supaya anak-anak itu semuanya terlibat aktif dalam proses pembelajaran nanti. Soalnya kalau hanya diskusi, ada anak yang tidak aktif dan ada anak yang aktif. Maka dalam proses pembelajaran itu kan ada anak-anak yang memiliki kemampuan visual, kemudian ada yang kinestetik dan ada yang auditor ya. Jadi anak-anak yang kinestetik itu dia butuh praktik langsung. Nah, untuk mengembangkan itu maka mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya Ibu bisa melakukan kegiatan ada praktik sedikitnya anak-anak yang kinestetik seperti itu. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan ini. Pertanyaan terakhir adalah apakah proses pembelajarannya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam pra-observasi kemarin? Kalau untuk waktunya sudah cukup dalam proses observasi kemarin. Baik, terima kasih Bu Fenty untuk penjelasan yang sangat luar biasa dalam proses pasca observasi ini. Baik, Ibu Dewi, Ibu Fenty, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah berlangsung selama beberapa menit dalam diskusi kita di siang hari ini. Dan saya berharap apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini boleh terlaksana di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan di dunia akan datang. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai di sini saja pertemuan kita, perjumpaan kita, dan salam selamat siang.